Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon rahmatnya, mohon kasih sayangnya. Kita mau mengambil ibrah, nasihat ke depan. Ya, kita coba lihat materi kita, belajar dari sini. Yang mengambil ibrah dari hadisul ifki. Hadisul ifki ini kalau diterjemahkan, hadis itu berita, ifki itu artinya bohong. Jadi kalau diterjemahkan hadisul ifki, mengambil ibrah dari berita bohong. Kalau dulu ifki atau diterjemahkan bohong, sekarang ini hoas. Jadi sudah ada hoas di masa Nabi SAW. Ini kita antisipasi untuk tidak terjadi. Kalaupun terjadi juga, ini obatnya. Konsentrasi kita karena kaitannya materi hadis, kita lebih konsentrasikan di materi hadisnya. Dan ini penting sekali, Pak. Di zaman sekarang ini zaman hoax. Sering orang bikin kepalsuan, kebohongan dan fitnah. Yang sebagian ulama menulis hadis ini namanya Ghazul, perang Gadwan. Ghazul atau Harbul Gadwan. Harbul Gadwan, yakni perang emosi dan perang kejiwaan. Kalau ada perang fisik, langsung kontak senjata, langsung berhadapan orang dengan orang fisik, orangnya yang dimatikan. Kalau ini harbunya atau ghazulnya, perangnya, perang bikin marah kaum muslimin, hancurkan dan matikan, bukan fisiknya, Pak, tapi dihancurkan kebaikannya. Karena kalau orang itu difitnah, digosip, disengaja dibuatkan berita-berita bohong, itu artinya memerangi orang itu. Tapi diperangi kebaikannya, diperangi amalnya, supaya dia mati dan dilupakan oleh kaum muslimin, bahkan dibenci. Dan ini sudah pernah terjadi. Dan ini sunnatullah. Setiap orang yang mau membentuk saf, barisan kebaikan, barisan dakwah, barisan amal soleh, setiap mau membesar dan setiap mau berkembang, sunnatullah itu ada musuh. Pasti, Pak. Pasti itu. Saya ulangi, Pak ya, ibu bapak, mau urusan duniawi, mau urusan akhirat, mau urusan ad-dunia dan urusan ad-din, pasti itu. Berkembang usaha tak, naik-naik, tunggu kebencian di sekeliling kita. Banyak orang tidak suka itu. Ada orang yang tidak suka pasti. Bagaimana kita bangkrut, bagaimana kita mati dalam usaha, jangan berkembang. Musuh bisnis, musuh usaha, musuh dagangan kita, musuh usaha kita, pasti. Itu sunnatullah itu.
pasti akan berulang. Begitu pula bangunan dakwah, bangunan perjuangan. Serangan musuh itu muncul nanti dari beberapa golongan, baik orang kafir, kaum munafik, kaum fasik, kaum zalimin, kaum mujrimin, dan mereka bisa bersekongkol, bahkan menyatu antar semua itu dalam mematikan saf dan kebaikan kaum muslimin. Ya, itu sunnatullah. Syaitan mengomandoi, iblis menjadi komandannya, lalu bergeraklah anak-anak buahnya itu, setan jin dan setan-setan manusia, yang nanti tangan-tangan kanannya yakni bisa orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang fasik menyatu. Dan sudah pernah terjadi. Karena kalau kita baca ayat itu nasihat, baca hadis itu nasihat. Ini kita persiapkan ya. Musuh Islam itu tidak pernah ridho dengan kebaikan. Ada 3 perang yang tidak pernah berhenti, Pak. Ini perang ini mesti dicatat baik-baik. Perang ahli tauhid dengan ahli syirik selamanya tidak pernah damai sampai kiamat. Ahli tauhid, ahli syirik tidak pernah. Tidak ada kata damai itu. Karena itu lafaz kita memulai Islam, la ilaha illallah. Ini yang mau diperangi, la ilaha. Tidak ada ilah yang benar. Maka ini diperangi nih. Dibuang, dimusnahkan, disingkirkan. Illallah kecuali tegak satu, tauhid. 2, perang ahli sunnah dengan ahli bidah. Tidak pernah menyatu itu. Tidak pernah bisa disatukan. Ahli bid'ah, ahli sunnah. Ahli bid'ah, ahli sunnah. Di mana ada tegak ahli sunnah, pasti ahli bid'ah itu tidak rela. Pasti. Kalau ada ahli dakwah di atas sunnah, pastikan ada ahli bid'ah yang menentang. Tidak pernah tinggal diam, itu sudah otomatis itu. Walaqad ba'asna likulli ummati rasula fajtanibuhu an ya'budullah. Setiap umat dikirim yang mengajarkan kebaikan tauhid, pasti ada at-taghut. Pasti ada. Dan yang ketiga, perang yang tidak pernah damai, tidak pernah selesai adalah perang ahli amal soleh dengan ahli maksiat. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang hidupnya terus menerus rencananya kebaikan, jangan heran, Pak. Ada juga orang tidak bisa tidur kalau belum berbuat jahat. Pasti itu. Ada yang pasti itu. Dan inilah seninya kita. Mau lewat mana kita dan mau ikut yang mana. Maka tidak ada, Pak, satu jalan pun yang tidak ada musuh. Dan Allah mempersilahkan kita mau lewat mana. Nah, kita mengangkat hadis ini bukan cuma sekedar membaca, tetapi mau mentadaburi, mau memahami, mau mengamalkan, dan bawa hadis ini dalam kehidupan nyata kita. Sama ya, insyaallah. Ya, jelas. Kira-kira ya, ada 3 perang
Satu, ahli tauhid dengan ahli. Dua, ahli bidah dengan ahli sunnah dengan ahli bidah. Yang ketiga, ahli amal soleh dengan. Tidak pernah ketemu itu. Kita ini diberi pilihan memilih di antaranya itu.